Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang materi ini adalah lanjutan dari normalisasi. Tapi sebelumnya kalian mungkin sudah mendapatkan materi ini di mata kuliah yang lain mengenai mungkin di basis data ya. Itu ada tentang Entity Relationship Diagram atau disebut dengan IRD. Nah, saya tidak menjelaskan apa aja misalnya IRD, simbol-simbolnya dan lain-lain. Itu kalian bisa pelajarin lagi atau mengingat kembali waktu saat di mata kuliah sebelumnya. Nah, di sini saya hanya memberikan pemahaman cara cepat untuk memahami mengenai entity relationship diagram. Nah, di sini untuk memahami IRD yang kenapa kalau kita membuat suatu entity relationship diagram itu kalian mesti memfokuskan kepada relationship. Jadi si relationship itu kalian harus fokuskan kepada yang namanya relationship atau disebut dengan hubungan ya. Nah, contohnya seperti apa? Saya berikan dulu contohnya di sini. Contoh dari relationship seperti ini. Misalnya saya bikin ada misalnya mahasiswa ya, ini pria misalnya ya, kita sebut A. Nah, lalu dia suatu hari dia ketemu dengan mahasiswa atau mahasiswi yang lain. Nah, kita sebut sebagai B. Ya, di sini saya kasih aja namanya misalnya Anton dan Betty. Gitu. Nah, ini kebetulan pas waktu ketemu ketemu sama Betty itu ternyata langsung klik, jadi cinta pada pandangan pertama. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk otomatis kalau misalnya dia suka sama si Betty ini, dia pasti mencari tahu dulu Betty itu siapa, misal rumahnya di mana dan lain sebagainya. Kita atau enggak kita melakukan suatu PDKT. Setidaknya yang kita dapatkan untuk misalnya bisa saling misalnya pendekatan itu berarti kita otomatis akan minta apa sih? Nah, pasti minta yang namanya nomor HP. Gitu kan? Nah, itu seperti itu. Supaya si Anton ini bisa menghubungi si Betty. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya saya bikin IRD-nya? Nah, kalau bikin IRD-nya seperti ini. Berarti saya bikin IRD-nya. Ini ada si Anton. Ini disebut dengan apa? Entitas. Berarti sini adalah Anton. Lalu di sini ada Betty. Ya, sini Betty. Nah, oke. Nah, gimana caranya dia saling berhubungan atau kita bilang punya relationship? Di sini dia saling bisa menghubungi ya. Si Anton ini bisa menghubungi si Betty, berarti otomatis si Betty itu punya nomor telepon. Gitu kan? Nah, punya nomor telepon. Ya, di sini nomor HP. Ya. Nah, seperti itu. Dia punya nomor HP. Nah, otomatis si Anton ini akan minta nomor HP-nya si Anton akan meminta nomor HP-nya si Betty.
Nah, berarti dengan kata lain, dia waktu meminta, berarti waktu misalnya si Anton ini minta nomor handphone, lalu dari Betty akan memberikan nomor HP-nya ke Anton. Ya, berarti dengan itu Anton akan mendapatkan nomor HP. Nah, berarti dia akan mendapatkan nomor HP-nya si Betty. Gitu. Ya, kalau dia mendapatkan nomor HP-nya si Betty, berarti terjadilah namanya relationship. Ya. Nah, di sini dia akan mendapat nomor HP. Jadi dia akan terjadi relationship. Ya, kalau kasus relationship saya lebih gini. Oke, lop. Nah, gitu. Ya, jadi dia PDKT, dia akan minta nomor HP. Nah, pemilik nomor HP ini, karena dia adalah pemilik nomor handphone, ini berarti kita sebut sebagai primary key. Ya, sedangkan yang meminta nomor teleponnya, yaitu si Anton meminta teleponnya si Betty, berarti di sini dia disebut dengan foreign key atau secondary key. Nah, kita kasih tandanya minus. Ya, nah ini berarti kalau kita bilang primary key, berarti lebih gampangnya kita pahami si entitas atau entitas atribut ya kita bilang. Karena ini disebut dengan atribut. Jadi atributnya si Betty. Jadi atributnya si entitas. Berarti kalau lebih mudahnya adalah pemilik nomor HP adalah Betty. Ya, nah itu seperti itu. Ya, sedangkan tadi secondary itu seperti apa sih? Secondary itu dia yang biasanya fungsinya adalah memanggil si primary key. Berarti kalau di sini lebih ini adalah pemanggil, pemanggil. Kalau kita bilang atribut pemanggil, pemanggil ya. Saya masukkan dulu atribut pemanggil. Lebih gampangnya bisa kita ingat. Berarti dengan kata lain adalah di sini adalah pemanggil nomor HP ya Betty adalah Anton. Nah, itu lebih gampang kalau kita meresapi penalaran mengenai IRD. Ya, ini adalah salah satu fungsi dari DAD. Berarti dengan kata lain, dia IRD ini adalah berfungsi sebagai pemanggil primary key, ya kan, primary key dari tabel yang lain. Di sini kita lihat ini si Betty punya nomor telepon karena dia pemilik HP-nya, lalu dipanggil oleh si Anton. Nah, kalau kita lihat seperti ini, otomatis ini yang punya nomor handphone itu berarti cuma si Betty. Nah, berarti dengan kata lain
si Betty ini nggak tahu nomor teleponnya si Anton ya kan. Berarti yang bisa manggil ya cuma Anton aja, tapi si Betty nggak bisa manggil. Kenapa? Karena si Betty ini memang nggak punya secondary key-nya. Jadi secondary key-nya siapa? Secondary-nya si secondary-nya si Anton gitu kan, atau enggak HP-nya si Anton. Nah, berarti kalau misalkan ternyata si Betty dia respon, dia juga minta nomor HP juga ya. Di sini kita tulis ya nomor APB punya si Betty, nomor HP A. Nah, ini supaya membedakan nama atribut dari punya Betty dengan punya si Anton. Nah, berarti jadinya seperti apa kalau seperti ini? Berarti kalau kita bikin ya, kita bikin itu berarti jadinya si Anton punya nomor HP A. Berarti ini adalah primary key-nya karena ini pemiliknya nomor HP si Anton gitu. Nah, di sini si Betty juga sama. Si Betty itu berarti dia juga punya nomor telepon. Ini berarti nomor HP B. Nah, itu seperti itu. Nah, ini dua-duanya saling tukar menukar nomor handphone. Nah, berarti kalau seperti ini si Anton dapat nomor siapa? Si Betty. Ya, berarti di sini nomor HP B. Ya, ini saya tulis ya karena adalah primary key. Saya kasih bawah. Lalu si Betty juga akan mendapat nomor teleponnya si Anton. Nah, seperti itu. Berarti dia bisa manggil si Betty, si Antonnya nomor HP Betty, dan Betty juga sama bisa memanggil nomor HP-nya si Anton. Nah, ini berarti secondary kasih garis. Ya. Nah, otomatis kalau dia saling bisa menghubungi, berarti dia ada terjadinya relationship. Berarti ini kasih tanda lope. Nah, itu ya. Ini contohnya. Jadi kalau biasanya untuk yang kasus yang ini, biasanya untuk namanya IRD, untuk IRD ini biasanya di rubah bentuknya, jadi bentuknya nggak seperti ini. Karena kalau kalian lihat sebelumnya bahwa jarang sekali namanya primary key ketemu dengan secondary key. Tapi kalau primary key aja, ya kan. Kalau yang namanya secondary key berarti dia bisa mempunyai beberapa banyak secondary key. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kita butuh tempat untuk pemanggilan. Jadi sama aja kayak model Anton memanggil si Betty, berarti lewat apa? Lewat HP. Nah, kalau misalnya lewat HP atau lewat smartphone, berarti smartphone itulah adalah media komunikasi antara si Anton dan si Betty. Berarti di mana letaknya? Nah, saya rubah dulu warnanya. Nah, kayak warnanya ungu. Itu jadinya yang ini berubah ya. Jadi berubah menjadi ini Anton, yang ini Betty ya.
Lalu kalau di sini berarti dia tadi punya apa? Nomor HP kan? Jadi nomor HP A. Dikasih tanda. Ini nomor HP B. Ini kita kasih tanda. Nah, berarti dia perlu media komunikasi. Nah, media komunikasinya ditaruh di mana? Berarti ditaruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, tadi ini apa? Lope. Oke, saya kasih lopenya di sini. Nah, di sini kita buat pemanggilan. Gitu. Berarti pemanggilannya adalah secondary key-nya. Di sini adalah nomor HP Anton. Yang di sini nomor HP-nya Betty. Nah, ini dia. Ini kita kasih lagi tandanya garis-garis. Ini garis-garis. Oke, nah hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah contoh yang paling simpel mengenai IRD. Jadi yang dimana dia saling berhubungan. Berarti dengan kata lain, ini fungsinya buat apa? Nah, kalau ini jadinya karena dia memanggil, ya, akhirnya dia mempunyai relationship ini dia mempunyai fungsi karena ini diisi oleh tadi secondary key. Jadi ada 2 secondary key. Hasilnya seperti apa jadinya? Jadinya kalau kita bikin jadi sebuah tabel, jadinya di sini kita bikin tabelnya karena cuma ada 1, kita tulis nomor HPA. Ini adalah Anton, tabel Anton. Ya, jadi yang ini adalah tabel. Ya, nama tabel. Nah, yang ini atribut dipakai buat nama file. Berarti di sini entitas yang bentuknya adalah kotak tadi itu adalah nama tabel. Kalau yang tadi atribut ini untuk nama field. Gitu. Ya. Atau buat kolom, nama kolom kita sebutnya. Nah, berarti ini bentuknya seperti ini. Ya, di sini kita juga bikin Betty. Karena ini adalah sebagai nama tabel, berarti Betty nama tabelnya. Betty di sini jadinya nomor HP B. Nah, oke. Seperti itu. Lalu nah di sini dia ini. Nah, ini karena ini ada diisi oleh atribut di dalam relationship, makanya di sini kita masukkan juga, yaitu tadi nama tabelnya berarti pakai ini. Nah, saya pakai gini. Oke, pakai tanda ini. Yaitu nama tabelnya berarti di sini nomor HP A dan nomor HP B. Nah, ini kasih apa, ini adalah secondary key ya. Berarti kalau misalnya kita bikin ini kan berarti berhubungan dengan A, yang ini berhubungan dengan ini. Gitu. Ya, kalau kita bikin biasanya berarti Anton sama dengan tadi apa? Nomor HP A. Ya, terus Betty sama dengan nomor HP B. Nah, ini dia adalah primary key-nya.
Berarti di sini yang tadi tanda log itu adalah nomor HPA dan nomor HPB. Nah, di sini kita kasih tanda. Ya, berarti ini kita lihat. Kita kasih warnanya mungkin beda, saya kasih warna oranye. Oke, berarti nomor HP ini akan memanggil primary key. Ya. Lalu ini kan disebut dengan tadi secondary key akan memanggil juga primary key-nya. Nah, itu. Makanya ini disebut dengan relationship. Nah, oke. Nah, itu adalah cara sederhana untuk memahami dari IRD. Nah, sekarang kita buat contoh. Misalnya, nah sekarang kita pakai yang ini. Nah, pakai ini. Yang mana IRD-nya? Nah, IRD-nya berarti hubungannya dengan database. Yang hubungannya database berarti adalah yang ini. Ya. Oke, ini. Nah, ini tentang komentar. Berarti kalau kita lihat si pembeli dia memberikan data komentar, dari data komentar baru disimpan, ya kan? Dan ini ternyata semuanya data komentar. Validasi berarti data komentar juga. Ya kan, dia validasi. Kita lihat dulu dari sini. Dia lihat dari data komentar. Jadi validasi berarti dia lihat validasinya. Untuk balas juga sama buat validasi komentar. Jadi ini pun sama tadi aliran-aliran data ini isi datanya sama. Ya. Berarti kalau seperti ini bisa kalian sebagai referensinya menggunakan kamus data karena ininya tuh sebenarnya sama dengan data komentar, sama dengan validasi komentar. Ya karena validasi kan cuma hanya validasi aja tapi nggak merubah kolom-kolomnya, cuma hanya merubah isi datanya aja atau isi recordnya aja. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat sebelumnya di sini saya ambil yang tadi. Oke, di sini masih ada. Nah, ambilnya yang mana? Ambilnya yang kita ambil yang tunggu. Oke. Kita ambil yang ini. Yang namanya struktur data. Coba struktur datanya masih ada? Ya. Kita cek. Nah, ini dia. Nah, ini malah udah ada tabelnya. Berarti di sini kita bikin. Ya. Kita bikin kode user dan komentar ya. Ya, kita buat tadi sebelumnya ada di sini. Oke. Ya. Oke, kita coba buka lagi. Oke, kita buka.
Ya, di sini tadi kode komentar ya tadi. Kode apa? Bener, saya juga lupa tadi. Yang ini namanya validasi komentar. Itu tadi isinya tentang kode user dan komentar. Ya, saya tulis kode user dan komentar. Ya, di sini kode user dan komentar. Nah, kita ambil yang ini. Nah, di sini berarti untuk komentar adalah tabelnya kode user dan komentar. Tabelnya tadi namanya tadi PK ya. Nah, seperti itu. Berarti di sini kita bikin IRD-nya adalah kode user dan komentar. Dan ini adalah PK. Nah, tapi sayangnya ini bukanlah IRD. Kenapa? Karena dia nggak ada relationship-nya. Nah, di sini juga tabelnya cuma ada satu. Kalau tabelnya cuma ada satu, nggak bisa kita lakukan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bikin yang lain? Misalnya kayak gini. Kita bikin untuk misal ya, DFD ya. Bikin DFD-nya yang lebih sederhana aja. Untuk mahasiswa misalkan. Ini mahasiswa ya. Lalu saya nggak bikin aliran datanya. Di sini misalnya adalah isi KRS 1.1, isi KRS. Nah, lalu isi KRS itu diambilnya berdasarkan apa? Nah, misalnya ada data di sini adalah mahasiswa, berarti ada mahasiswa. Nah, dia perlu data mahasiswa, berarti kan mahasiswa mau isi KRS. Dia isi KRS berdasarkan data mahasiswa, lalu dia isi. Maaf, ini kita bikinnya data storage. Oke, kita bikin data storage-nya juga KRS. Nah, kalau seperti ini dia ada kaitannya ya antara data storage ke data storage yang lain. Jadi di sini kalau kita lihat dia ngisi KRS berdasarkan data mahasiswa, baru dia isi KRS-nya. Nah, ini biasanya kalau kalian bikin KRS pasti akan ditulisnya kalau di struktur data. Saya langsung aja ya ke poin struktur datanya saja. Untuk yang KRS ini itu berarti biasanya kalian isinya adalah nama, misalkan npm ya, npm, lalu ada nama mahasiswa, misalkan nomor telepon sama kelas gitu kan. Nah, sini buat tabelnya apa? Ini seperti ini ya. Ini biasanya kalian bikin add npm. Nah, itu seperti itu. Kelas buat KRS ya. Tambahin apa lagi? Nomor telepon, kelas, terus kalian misalnya isi di sini mata kuliah, matkul, apa kode ya, kode matkul sama matkul ya. Oke.
Nah, seperti itu. Nah, di sini struktur data yang ada di dalam aliran data juga. Nah, di sini juga lihat, kita bandingkan. Nah, berarti kita referensi untuk bikin IRD itu dilihat dari aliran datanya. Baru kita lihat lagi data storage-nya. Nah, berarti di sini data storage ternyata ada 2. Nah, saya bikin berarti untuk yang mahasiswa. Mahasiswa. Ya, mahasiswa, buat kode mahasiswa. Mahasiswa itu tadi isinya apa aja, disesuaikan. Berarti ada NPM, nama mahasiswa, terus misalnya nomor telepon, nah itu seperti itu. Lalu untuk yang tadi KRS itu berarti apa aja? Ini ada kode matkul. Kode matkul berarti kita bikin adalah ya di sini ya, maaf jadinya nomor telepon ya, di sini kode matkul. Kode matkulnya berarti ada isi kode matkul sama matkulnya, mata kuliah. Oke, nah seperti itu. Nah, di sini ternyata ada kurang. Apa yang kurang? Ini ada tabel 1, tabel 2, ternyata tidak ada namanya tabel kode matkul, berarti kita harus nambahin dulu di sini. Jadi dia berdasarkan mahasiswa dan juga untuk isi KRS itu berdasarkan mahasiswa dan berdasarkan mata kuliah. Status matkul. Ya. Di sini kita lihat, oh ini salah namanya, harusnya matkul. Nama tabelnya adalah ya. Oke, nah itu seperti itu. Nah, berarti di sini ada mahasiswa, ada matkul, lalu waktu dia input isinya adalah KRS. Nah, waktu dia KRS ini bisa dijadikan relationship. Ya, relationship berarti adalah KRS. Apa aja yang diisi? Nah, yang diisi, oh ya ini maaf, ini kenapa ada tanda add? Harusnya nggak usah. Oke. Oke, yang KRS-nya apa aja sih diisinya? Berarti yang diisinya adalah NPM sama kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Kode matkul. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang ada yang kurang satu, yaitu saya belum masukkan kelas di sini. Ini kelas itu tergantung dari mahasiswanya, tapi juga tergantung dari mata kuliahnya. Jadi misalkan mahasiswa dia ngambil, bisa jadi misalnya dia kan mahasiswa di kelas berapa, terus dia pindah atau enggak ngulang di mata kuliah di kelasnya mana gitu. Jadi akhirnya kita
harus lihat kelas itu berdasarkan kode mata kuliahnya dan berdasarkan dari mahasiswanya. Jadi belum tentu dia masuk di kelas tersebut. Ini bagi yang tadi saya bilang kalau yang ulang. Berarti di sini adalah kelas. Nah, gitu. Jadi kelas ini tergantung dari NPM, berarti dari mahasiswanya, dan juga tergantung dari mata kuliahnya. Kenapa? Si mahasiswanya kalau misalnya ngulang, dia mengambil kelas yang dengan mata kuliahnya adalah ini, gitu. Misalnya kalau di sini saya tulis ANSIS, nah ternyata kelasnya aslinya dia mungkin kelas O, tapi dia pindah di kelas P misalnya. Ya mungkin dosennya karena nggak suka sama dosennya, jadi saya mau pindah A gitu kan. Jadi dengan kata lain, kelas ini akan tergantung dari mahasiswanya siapa yang ngambil dan berdasarkan dari kode mata kuliahnya gitu. Berarti di sini kelas akan tergantung dari NPM dan tergantung dari kode matkul. Jadi itu kalau situasinya seperti itu. Kecuali kalau misalkan kalian kelasnya tetap, nah itu berarti kalau kelasnya tetap berarti dia tergantung sama mahasiswanya. Tapi kalau misalkan kalian terserah bisa milih kelasnya di mana, ya kan? Nah itu berarti kelasnya tergantung dari siapa yang ngambil dan apa yang diambil gitu. Jadi kalau siapa yang ngambil, misalnya si Susi ngambil kelas A untuk mata kuliah apa di kelas A, berarti di mata kuliah ANSIS. Nah, berarti akhirnya kelas ini akan tergantung dari tadi mahasiswanya dan tergantung dengan mata kuliahnya. Berarti di sini yang diambil adalah, karena tadi saya bilang berdasarkan dari primary key, berarti si kelas ini akan tergantung dari NPM dan juga tergantung dari kode mata kuliah. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini baru bisa dibikin IRD-nya kalau seperti ini, karena ada namanya relationship. Di mana relationship-nya terjadi di dalam tabel KRS. Nah, kalau kayak gini bisa dibuat jadinya. Nah, sekarang kita pakai tabelnya. Kita buat, ya maaf. Nah, di sini apa aja? Nama tabelnya berarti saya ambil pakai warna lain aja ya, warna hitam. Ya. Di sini apa? Mahasiswa. Kayaknya agak terlalu sempit. Nah, kita masukkan ke sini. Oke. Biar kelihatan. Nah, berarti kita bikin tabelnya. Yaitu mahasiswa. Atributnya apa? Nah, atributnya ini tadi kan. Nah, atributnya kita masukkan. NPM, nama mahasiswa, nama MHS, lalu ada nomor telepon. Nah, itu baru dibikin mata kuliah. Matkul. Di sini isinya ada kode matkul dan matkul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat
di sini tadi yang ada primary key. Nah, ini adalah entitas. Yang ini primary key. Berarti ini dimasukkan ke dalam entitas seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini adalah bukan primary key tapi secondary key. Dan ini juga adalah secondary key karena yang ini akan memanggil tabel mahasiswa, yang ini juga akan memanggil tabel mata kuliah. Nah, seperti itu. Kalau ini adalah secondary key, berarti ini adalah tabel ini bisa dikatakan sebagai relationship karena dia fungsinya untuk manggil-manggil. Jadi manggil-manggil tabel. Berarti sini kita bikin. Nah, inilah fungsinya. Karena banyak mahasiswa yang nggak paham fungsinya buat apa. Nah, di sini ditulis KRS. Gitu. KRS di sini masukin apa aja? NPM. Di sini kode matkul. Lalu di sini kelas. Nah, sekarang kita lihat ini apa? Primary key. Pemanggilnya mana? Ini. Secondary key. Ya. Lalu di sini kode mata kuliah. Ya kan? Kode mata kuliah primary key, secondary key-nya ini. Nah, berarti bisa. Ya, ini kalau ada pasangannya, kalau kita bilang NPM, ya ini NPM, primary key, ketemulah secondary key, kode matkul, ketemu juga secondary key matkul. Berarti dia disebut dengan relationship. Kalau lebih gampangnya rumusnya bagaimana? Relationship itu sama dengan primary key, ya, primary key cinta dengan secondary. Nah, gitu. Ya, itu rumusnya. Berarti relationship sama dengan primary key, cinta dengan secondary key. Berarti kalau nggak ada primary key, berarti jomblo. Ya. Nah, seperti itu. Dan ini kalau di dalam IRD mesti harus dipasang. Berarti primary key harus dipasangkan dengan secondary key. Berarti dengan kata lain, dia bisa saling terhubung. Nah, ini saya bikin, saya kasih tanda dulu. Berarti yang ini akan memanggil ini, ya. Terus yang kode mata kuliah akan memanggil ini. Nah, itu. Kalau kalian bikin IRD, ya. Oke, berikutnya gimana kalau misalnya kalian punya kasus yang ini. Tadi ya sebelumnya adalah pakai DFD. Kasus yang ini, yang tadi sebelumnya saya rubah ya, yang ini yang benar tadi. Sama seperti yang materi sebelumnya. Yang ini berarti kita buat IRD-nya. Bagaimana cara buat IRD-nya? Berarti kalian mesti cek dulu mana primary. Oke, yang namanya primary key-nya mana? Ini. Primary key. Yang ini primary key. Yang ini juga. Ya, ini tadi udah dijelaskan karena dia 3NF. Yang awalnya dia bukan kode-kodean, tadi kan bukan kode. Ya. Akhirnya dijadikan primary key, alasannya karena ada kepastian data. Jadi yang tadi A pasti 4, B pasti 3, C pasti 2, D pasti 1. Kalau lebih gampangnya, kalau untuk yang ini tuh kondisinya pakai statement if. Misalnya if A, ya, maka nilainya 4, ya. If nilai, kalau bilang ya, if nilai sama dengan A, maka bobot
Ya, bobot adalah 4. Ya, itu belum tadi, lupa saya belum tambahkan di dalam 3NF. Jadi kalau 3NF itu saya jelaskan di sini sebentar. Kalau namanya 3NF itu harus ada statement if. Jadi if dan then. Nah, itu periksa dulu apakah ada nggak field yang ada if then-nya. Berarti jadi if nilai sama dengan misalkan tadi A, lalu bobot sama dengan 4 gitu. Kalau dia nilainya B, berarti bobotnya 3. Kalau dia C, bobotnya 2 dan seterusnya. Ya. Nah, itu contoh kalau buat 3NF. Oke, kita lanjut untuk bikin IRD-nya. Nah, IRD-nya yang diambil yang mana? Kalau buat tabel yang sudah ada tabelnya, berarti yang diambil adalah yang 3NF-nya yang sudah jadi. Ya. Atau kalau misalnya 3NF-nya nggak ada, misalnya tadi kondisi ini nggak ada, kan berarti otomatis akan diambil 2NF. Berarti yang kita ambil sebenarnya adalah normalisasi yang paling terakhir. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, berarti kita bikin tabel. Nah, ini buatnya bagaimana tabelnya? Nah, ini jangan lupa, ini masukin dulu ya nama tabelnya. Kalau nggak ada nama tabelnya, kita nggak bisa tahu nama entitas. Di sini misalkan siswa, oke. Lalu di sini kursus. Di sini adalah nilai. Kita masukkan nilai. Salah nilai ini. Ini adalah nilai. Ini saya tulis nilai kursus lah. Nah, itu. Ya, oke. Ambil dulu yang ada primary key. Primary key, ada primary key dan ada primary key. Nah, berarti yang ada primary key lah itu yang dijadikan entitas. Nah, kita agak kecilkan di sini. Berarti bikin di sini siswa. Siswa, terus kursus sama nilai. Oke. Ya. Dan di sini isinya apa aja? Isinya ya, maaf ini nilai. Berarti isinya atributnya apa? Nah, ambilnya yang ini. Ya, ambilnya adalah yang ini. Berarti ID siswa, lalu nama siswa, terus apa tuh, telepon, terus tanggal lahir. Nah, itu dia. Lalu yang kursus apa aja? Kursus berarti kita ambil adalah ID kursus, terus kursus sama SKS. Oke. Lalu yang nilai isinya nilai dan ini bobot. Oke, nah itu seperti itu. Sekarang kita tandakan yang mana primary key-nya. Ya, oke. Oke, yang ini ditandakan dan ini ditandain. Ya. Oke,
Nah, begitu. Sekarang terakhir berarti ada nilai kursus. Nilai kursus ini lihat ID siswanya, karena tadi ini ada redundansinya, ini otomatis adalah secondary key. Ini secondary key dan ini adalah secondary key. Karena ini adalah secondary key, ini juga kan ya nilai, karena ngambilnya dari dia manggil ini, berarti dia juga termasuk secondary key. Nah, ini tiga-tiganya secondary key-nya, berarti yang namanya ada secondary key, dia disebut dengan relationship. Berarti bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya dibuat seperti ini. Di sini kita tulis nilai kursus, karena saya sesuaikan dengan tabelnya. Nilai kursus. Nah, nilai kursus isinya apa? Saya masukkan ID siswa. Lalu ada apa? Kursus. Ya, saya hapus dulu. Ya, di sini tadi apa? Kursus ID. Dan terakhir adalah nilai. Nilai. Nah, seperti itu. Ini adalah tadi secondary key. Secondary key, secondary key. Nah, sekarang kita lihat kursus ID akan memanggil yang mana? Berarti akan memanggil yang ini. Berarti hubungkan. Ya. Sekarang ID siswa memanggil yang mana? Memanggil. Jadi sini lihat kursus ID memanggil yang mana? Berarti memanggil ID kursus. Berarti kita sambungkan. ID siswa menghubungkan yang mana? Menghubungkan ke ID siswa di tabel siswa. Berarti kita hubungkan. Mungkin lebih gampangnya saya ganti warna tabel ya. Berarti di sini ada ID kursus ID tadi di sini kan hubungannya dengan ini. Berarti ini kita hubungkan ya. Lalu ID siswa hubungannya dengan ini. Ini juga kita hubungkan. Ya, terus nilai. Nilai dihubungkan dengan mana? Hubungkan dengan yang ada di sini. Berarti di sini kita hubungkan. Nah, seperti itu namanya relationship. Fungsinya dari relationship. Oke, yang di sini ada yang belum dijelaskan tentang kardinalitas. Nah, kardinalitas berarti kan sebelumnya pernah dijelasin, itu diberi penomoran ya. Penomoran, kalau saya bilang sih kalau namanya kardinalitas lebih gampang kita cerna, itu adalah namanya kardinalitas itu adalah kardinalitas apa aja sih tadi? One to many, many to many, dan many to many, one to many, one to one, terus many to many, gitu kan ya. Ini adalah one to many, yang ini one to one, one to one to one, one to one, dan ini adalah many to many. Nah, kardinalitas itu sebenarnya adalah jumlah record ya. Ini sebenarnya adalah jumlah record. Tahu kan record? Nah, record itu kalau kalian pelajarin di database, berarti kalau ada tabel, kalian bikin tabel, gitu kan? Nah, di sini ada berapa? 1, misalnya 2, 3, 4, 5. Nah,
Yang ini berarti adalah record. Yang kalian isi misalnya datanya ada 5, berarti ada 5 record. Nah, itu. Kardinalitas itu sebenarnya mewakili dari record ya untuk di database. Berarti kalau kita bikin di sini oke, saya ganti lagi warna apa ya? Biru. Oke. Di sini mahasiswa untuk nilai ID siswa untuk nilai ini berarti nilai kum itu apakah banyak? Satu siswa berarti nilainya cuma ada 1. Coba kita lihat di sini tabelnya. Satu siswa mempunyai nilai yang banyak. Satu siswa bisa punya berapa nilai? Ini kita lihat nih kan. Dari ini kita lihat ada A, dia ada B. Berarti satu siswa mempunyai nilai kursusnya, nilai kursus punya nilai kursusnya berarti satu siswa punya nilai kursusnya banyak. Oke. Lalu di sini kursus. Untuk yang kursus tadi banyak kursus, kita lihat dari sini aja. Banyak kursus punya banyak nilai. Gitu kan? Banyak kursus mempunyai banyak nilai. Berarti kursusnya matematik ada nilainya pasti satu kursus mempunyai satu nilai. Kita lihat dulu. Matematika nilainya ini, bahasa Inggris nilainya itu. Ya, di sini berarti kita lihat nggak mungkin satu kursus mempunyai banyak nilai. Berarti sini ada kursusnya. Kita lihat ada berapa banyak kursus ya, matematik, bahasa Indonesia nilainya juga banyak. Berarti banyak kursus punya banyak nilai. Berarti money to end. Oke. Nah, di sini untuk nilainya perwakilan cuma 1 ya. Ya kan? Matematika pasti A misalnya. Itu bahasa Inggris B. Itu pasti matematika ya nilainya untuk satu orang pasti dia 1-1. Berarti kita bikin satu nilai untuk satu saya cek dulu di sini, maaf. Oh ya. Ya. Oh ya, ini maaf. Saya ralat dulu yang ini, yang untuk kardinalitas. Saya ceknya di ya. Ini ngambilnya harusnya dari sini ke sini ya. Ya, ini ke sini. Biasanya kan kalau dia bikin antara tabel ke tabel yang lain. Cuma kalau untuk yang simbol IRD dia nggak, ini satu di ke sini. Ke tabel. Tapi dilihat dari nilai kursus. Kalau dilihat dari nilai kursus, siswa mempunyai ini siswanya banyak. Ya kan? Dia mempunyai banyak nilai. Jadi satu siswa aja punya banyak nilai. Ya, satu siswa punya nilai. Jadi saya pilih satu siswa akan banyak nilai. One to many. Karena satu siswa bisa punya kursusnya ternyata dia banyak. Jadi nilainya banyak. Sekarang kita lihat ke sini. Ke sini kursus ke nilainya isinya banyak. Berarti kursusnya juga ikut banyak. Karena ini kursus kan ada matematik, bahasa Inggris, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Ya, yang banyak nilai untuk satu siswa. Yang di sini juga banyak nilai untuk satu kursus. Berarti ini udah sama. Ya. Oke, kalau kita kalau kita dibalik-balikan ini
Saya tulis aja nih N ya, jangan M. Salah. N deh, N aja. Nah, itu. Ya, jadi di sini 1 kebanyak dan ini juga apa namanya? Dianya 1 kebanyak, ini banyak kebanyak. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya ini buat simbol aja. Ya. Nah, itu contohnya untuk yang IRD. Ya, biasanya kalau mahasiswa mungkin kalau ininya, wah ini banyak sekali, kadang-kala dia bikinnya satu dan ini satu, tapi sebenarnya namanya sama sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak gini, sebenarnya seperti ini. Kalau kita ngambil dari sini ya. Kalau ngambil dari sini, ID siswa ininya ke sini. Gitu. Terus yang ini kursus, berarti dia ngambil sini. Nilai ngambil dari sini. Berarti kalau siswa ke sini berarti harusnya 1 M. Di sini berarti untuk ini many juga tuh, ini isinya cuma 1. Kalau ini berarti banyak juga, nilainya ini cuma ada 1. Gitu. 1 nilai untuk banyak. Ya, itu kalau misalnya di dalam kalau dia pakai di dalam apa? Tabel, ini bentuknya beda gitu. Tapi kalau misalnya di IRD dia enggak. IRD biasanya nilainya cuma ada 1. Di sini nilainya juga 1. Ini juga sama. Jadi simbolnya cuma 1 dan simbolnya 1. Tapi kalau kita pakai relationship-nya pakai yang tabel, ini pasti otomatis hubungkan ini dengan yang ini tinggal gampang aja dilihatnya. Ini pasti jumlahnya kan 1. Ya kan 1 1 1 1. Ini juga 1 1 1 1. Ini juga 1 1 1 1. Sedangkan ini dia banyak. Makanya 1 per M, 1 per M dan 1 per M. Ya, tapi kalau yang ini beda. Gitu. Itu cuma hanya gambaran tambahan yang saya berikan untuk IRD ini. Oke, sampai sejauh ini saya jelaskan cara cepat untuk pengertian penjelasan tentang IRD. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.